Selamat pagi dan salam sejahtera. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas kita. Bersama saya, Silviani Afrilia Putri, dan rekan-rekan saya, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Keberadaan ancaman terhadap stabilitas politik kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, menyusul munculnya isu-isu kontroversial yang mempertaruhkan tegaknya demokrasi dan kasus kudeta yang telah terjadi beberapa tahun lalu. PKI, atau yang lebih kita kenal dengan G30-PKI, adalah peristiwa yang selewat semalam yang terjadi pada tanggal 30 Sep hingga saat Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, sebanyak 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI. Angkatan Darat dan beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dianggap dilakukan Partai Komunis Indonesia, atau PKI di bawah pimpinan DN. Aidit gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang merubah Indonesia menjadi negara komunis. Singkatnya pada tanggal 30 Sep malam hari, atau lebih tepatnya 1 Oktober 1965, dini hari Letkol Untung, yang merupakan anggota Cakrabirawa, atau pasukan mengoper. Siden memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi. Angkatan Darat 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah mereka ditemukan selang. Beberapa hari kemudian alasan PKI menculik dan membunuh para jenderal mendarat, karena PKI mendengar adanya desas-desus bahwa ada resolusi Dewan Jenderal para pemimpin. PKI menjadi resah. Jika rezeki resolusi Dewan Jenderal berhasil terjadi, maka kedudukan mereka akan berada di ujung tanduk. Dengan alasan itu, maka PKI ingin mendahului para jenderal dengan menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat agar tidak terjadi resolusi. Dewan Jenderal dan posisi mereka akan kembali aman. Adapun 6 jenderal berhasil dibunuh dalam gerakan 30 Sep PKI 1 Leting TNI Ahmad Yani yang menjabat sebagai Panglima 4 Benar 2, Maijen TNI Raden Suprapto yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Bidang Administrasi 3 Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, Bidang Perencanaan dan Pembinaan 4 Maijen TNI Siswondo Parman yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, Bidang Intelijen 5 Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik 6 Brigjen TNI Sutioso Siswomiharjo yang menjabat sebagai Otot di Turjan Rakatan Darat. Sementara Panglima Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menyedot sentama berhasil selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya putrinya, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudan dia tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi daerah Pondok Gede yang dikenal dengan nama Lubang Buaya Mit. Mereka ditemukan pada tanggal 3 Oket. Dan ke-6 jenderal tersebut kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya nomor 20 tahun 2009, juara ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Setelah kejadian tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI pada akhir tahun 1945. Diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang yang mendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan. Setelah semuanya selesai tanggal 31 Amber diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30S PKI. Dan hari berikutnya tanggal 1 Oktober tetap ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini. Soeharto juga menegaskan pembangunan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya pada masa pemerintahan Soeharto. Kami akhiri pembahasan kali ini dengan materi yang kami ambil, yakni ancaman di bidang politik dari segi sejarah kudeta Soekarno 1965. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Thoyib Amiruddin, Rahmat Haris Wibowo, Silviani Afrilia Putri, dan Lia Dwi Rosita telah selesai. Sekian, terima kasih.